Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, hari ini kita belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu terbagi dalam beberapa macam ya. Beberapa wujud benda itu dapat berubah-ubah ya. Itu contohnya seperti cair ke gas ya, padat ke cair dan lain-lainnya. Nah, perubahan wujud benda ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor ya. Perubahan wujud benda itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu membeku, mencair, menyublim, menguap, terus mengembun dan mengkristal. Nah, contoh perubahan wujud benda yang pertama yaitu membeku, yaitu adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Nah, pada proses ini itu terjadi pelepasan kalor. Ingat ya, membeku itu terjadinya pelepasan kalor ya. Contohnya yaitu air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan menjadi es batu. Coklat cair jika didinginkan akan menjadi padat. Terus contohnya juga yang lain adalah mentega cair akan menjadi es batu ya. Mentega cair didinginkan akan menjadi padat atau menjadi keras gitu ya. Mentega cair, tahu kan mentega seperti Blue Band ya, seperti itu ya. Nah, kemudian pembuatan gula aren atau gula merah pada waktu panas bentuknya kan cair. Kemudian setelah didinginkan itu akan menjadi gula merah yang padat ya. Nah, kemudian perubahan wujud benda mencair. Nah, kalau mencair itu menyerap kalor. Kalau membeku tadi melepaskan kalor ya. Jadi kalau mencair itu membutuhkan atau menyerap kalor. Nah, contoh mencair adalah es batu yang dipanaskan menjadi cair ya. Atau yang es batu kita diamin di udara atau tidak dimasukkan ke dalam pendingin, maka lama-kelamaan akan mencair ya. Kemudian menguap ini adalah proses perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Nah, proses ini membutuhkan atau menyerap kalor sama seperti mencair ya. Nah, contoh menguap ini adalah air yang dipanaskan akan menguap ya. Spiritus yang dibiarkan terbuka akan menguap. Kemudian yang contoh lain adalah bensin yang dibiarkan terbuka juga akan menguap. Nah, contohnya sehari-hari juga, misalkan kalian pakai parfum, disemprotin ke baju. Nah, selang beberapa jam maka wanginya itu akan hilang. Nah, itu kenapa bisa hilang? Karena parfum itu sifatnya menguap ya. Nah, selanjutnya perubahan wujud selanjutnya yaitu mengembun, yaitu adalah peristiwa perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Proses ini yaitu melepaskan atau membuang kalor sama seperti membeku tadi ya. Nah, contoh mengembun adalah pada waktu pagi hari terdapat titik embun di atas daun. Nah, pada contoh lain juga misalkan kalian punya batu es dimasukkan ke gelas ya, ke gelas. Nah, itu kan batu esnya di dalam, tapi di luarnya ada titik-titik embun ya, titik-titik air ya, itu disebut juga mengembun. Nah, contoh lain dari perubahan wujud benda yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa wujud benda dari benda padat menjadi benda gas ya. Proses ini membutuhkan atau menyerap kalor, jadi sama seperti mencair dan menguap ya. Contoh menyublim itu adalah seperti kapur barus yang menguap akan menjadi kecil dan hilang. Nah, contohnya seperti pengharum ruangan seperti Stella, Glade yang ada di kelas kita ya. Itu lama-kelamaan juga akan menguap atau menjadi kecil. Lama-kelamaan akan menjadi habis ya. Nah, kemudian contoh perubahan wujud selanjutnya yaitu adalah mengkristal. Mengkristal ini adalah peristiwa perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Nah, pada proses ini itu dia melepaskan kalor ya. Contoh mengkristal adalah hujan salju, kemudian gas di karbon oksida yang didinginkan akan menjadi padat dan gas oksigen yang didinginkan akan menjadi padat ya. Nah,
Contoh lainnya seperti apa sih Pak? Contoh nyatanya yaitu seperti alat pemadam api ringan, ya itu tahu apa itu yang suka ada di pom bensin atau di sekolah kita. Nah itu contohnya contoh dari perubahan wujud benda mengkristal. Nah selanjutnya kita belajar membuat garis bilangan ya. Misalkan di sini kita lihat cara membuat garis bilangan. Yang pertama, buatlah garis secara lurus mendatar ya. Kemudian berilah titik-titik pada garis dengan jarak yang sama untuk menempatkan bilangan ya. Dan tempatkan bilangan-bilangan dari kiri ke kanan secara urut dari nilai terkecil sampai terbesar ya. Di bawah titik-titik yang telah dibuat seperti ini ya. Kemudian keempat, berikan tanda panah pada ujung kanan garis jika, ya, garis bawah ya, jika bilangannya dimulai dari bilangan 0 ya. Maksud tanda panah adalah masih ada bilangan lain setelah bilangan terakhir. Pada bilangan cacat tidak ada bilangan sebelum 0 ya. Contohnya bisa lihat seperti ini ya, tuh ya. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau misalkan bilangannya tidak dimulai dari 0? Jika bilangannya tidak dimulai dari 0, maka garis bilangannya adalah seperti ini. Misalkan dimulai dari angka 4, 4, 5, 6 sampai 15 ya. Maka garis bilangannya itu dikasih panah di kedua ujung garisnya. Kenapa fungsi seperti ini? Karena sebelum angka 4 masih ada angka 3, 2, 1, dan 0 ya. Kemudian setelah angka 15 masih ada angka-angka lainnya. Maka oleh karena itu jika bilangannya tidak dimulai dari 0, oleh karena itu garis bilangannya maka diberikan tanda panah di kedua sisinya. Paham ya? Nah, silakan kita buat contohnya misalkan di sini ya. Dari 0 sampai 8 misalkan ya. Atau kita buat dari 0 sampai 5 aja ya. Kita buat dari 0 sampai 5. Nah, kita buat dari 0 sampai 5 ya. Kita buat garisnya seperti ini. Garisnya lurus ya. Bapak nggak pakai penggaris, jadi agak bengkong-bengkong. Dari 0 sampai 5. Sampai 6 deh, sampai 6 ya. Nah, kita buat tanda panahnya. Ini kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. 5 dan 6. Nah, kenapa Bapak nggak pakai tanda panah di sini? Karena garis bilangannya itu dimulai dari 0 ya. Jadi tanda panahnya ada di sebelah kanan. Kalau Bapak buatnya garis bilangannya tidak dimulai dari angka 0 atau tidak bilangan dari bilangan 0 ya, maka nanti Bapak juga akan taruh tanda panah di sini seperti itu ya. Cukup dimengerti ya, cukup paham ya, cukup mudah kan untuk membuat garis bilangan. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.